Bapak Ibu para jamaah Kabupaten Ogan Komering Ilir, tentunya yang kita cintai telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Tentunya juga hadir bersama dengan kami di sini Ibu Haja Febi Herman Deru. Tentunya juga beserta dengan Ibu Haja Samantha Tiffany Herman Deru. Dan juga hadir di tengah-tengah kita semua yang kita muliakan Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kami ucapkan selamat datang di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bersama kita akan ikuti bersama peringatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah. Baik, kembali kami haturkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru beserta rombongan, dan juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja Febi Herman Deru. Dan tentunya selamat datang di Masjid Al-Haiza Lian Pro Center and Foundation bertempat di Desa Serinanti, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hari ini Jumat 14 April 2023. Dan tentunya kami persilakan untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru beserta dengan yang kami muliakan juga Ustadz Abdul Somad. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik berbaju katun. Gambarnya Sulaman Janur. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibawakan Pak Gubernur. Dari Palembang ke Batu Raja, singgah sekejap ke Pedamaran. Itu bukan pantun, tapi sekedar mengasih tahu perjalanan saya hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK beserta rombongan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Bapak anggota DPRD, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur ini dikelilingi kemana pergi oleh para alim, para ulama. Ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz Prima Salam, ada beliau DPRD provinsi, tapi karena selalu sama Ustadz melular juga jadi Ustadz. Ada Buya Syafiq, ada Maulana Zaki. Ini kalau saya sebutkan satu persatu sampai buka baru selesai. Kami mau melanjutkan perjalanan lagi ke Batu Raja, kabarnya 4 jam baru sampai. Jadi kalau kami berangkat nanti jam 5, jam 9 malam sampai langsung tablik akbar, buka puasa, rapel dengan sahur. Sehat ini karena doa Bapak Ibu semua. Sering bertemu, bertatap muka, bersilaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mana buktinya? Sudah dapat sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya orangnya suka penasaran. Ini apa hubungan Pak Gubernur dengan Masjid Al-Haiza ini? Al artinya keluarga. Haiza rupanya gabungan dari nama kedua orang tua Pak Gubernur. Apa hubungannya? Kata Pak Gubernur dulu ini mau didirikan pom bensin. Pom bensin tentu lebih menguntungkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ada motor mobil yang bisa jalan tanpa bensin? Ada yang pakai solar. Tentu akan duit mengalir terus menerus. Rupanya ada yang membisikkan ke Pak Gubernur, kalau bisa janganlah buat pom bensin, buatlah masjid. Nanti setelah masjid berdiri maka akan menjadi sekolah agama. Dan yang membisikkan itu adalah anak beliau. Untuk almarhumah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang penting pelajaran kita ambil. Berapa banyak orang tua tidak jadi bangun masjid karena kata istri tak usahlah bangun masjid, bagus kita bangun pom bensin. Kata anak tak usahlah bangun masjid, bagus kita buatkan rumah. Ini terbalik. Orang tua ingin bangun pom bensin, tak jadi dibangunkan masjid. Ternyata inilah yang mengalir sampai hari kiamat. Unik masjidnya bulat. Tadi waktu lewat saya lihat masjidnya bulat. Jadi memang beberapa masjid di Indonesia ini bermasalah. Karena setelah diukur arah kiblat, akibat terjadi tsunami, pergerakan kerak bumi bergeser arah kiblat. Akhirnya banyak masjid yang bentuknya petak itu miring ke kiri, miring ke kanan. Setelah diukur ulang oleh LBHR, Lembaga Badan Hisab Uriah Kementerian Agama, mengukur. Jadi ketika dulu muncul isu pergeseran kerak bumi akibat efek tsunami, itu banyak Kementerian Agama beserta alim ulama mengukur lagi masjid. Di dekat rumah saya itu ada masjid yang bergeser arah kiblat, tapi jarak beberapa kilometer masjidnya tidak berubah. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini berubah, masjid sana tidak berubah? Kalau memang efek gempa bumi pasti berubah semua. Kata mereka, masjid ini memang salah ukur dari awal Pak Ustadz. Oh begitu. Masjid Al-Haiza, apapun yang terjadi tidak akan khawatir bergeser karena masjidnya bulat. Jadi kalau bergeser tinggal arah mutar aja sajadahnya, letakkan aja, kecuali kiblatnya naik ke atas. Nah itu na'udzubillah. Nah ini pelajaran juga bagi masjid-masjid yang lain yang bingung nanti bergeser arah kiblat, datang studi banding ke Masjid Al-Haiza, tengok masjidnya bulat, bagus, cantik, indah. Kami tadi dibawa ke belakang. Ini kita ke belakang sebentar Ustadz Somad, kata Pak Gubernur, saya sangka apa yang terjadi di belakang. Rupanya Pak Gubernur ganti pakaian. Tadi beliau baju biru lain di tempat acara. Begitu keluar saya lihat pakai koko, pakai kain sarung. Ini kalau diposting gambar kami berdua, buat tulisan di caption, manakah yang Ustadz? UHD, Ustadz Herman Deru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masjid ini memperhatikan imam. Jadi imam itu ada rumah khususnya, ada ruang tamunya. Di beberapa masjid saya lihat, di situ masjid, di situ kasur, di situ kamar imam. Ini tidak, ada tempat yang khusus terpisahkan. Ini juga memperhatikan adat-adab dan tata krama, sopan santun, etika masjid. Jadi perlu diperhatikan. Saya kalau melihat satu masjid, apa pelajaran yang bisa diambil, di-share. Untuk apa Ustadz jelaskan itu di masyarakat? Ini kan cuman memang tinggal di sini. Nampaknya saya tausiah di dekat Masjid Al-Haiza. Tapi sesungguhnya tausiah ini ditonton oleh seluruh pengurus masjid dari Sabang sampai Papua. Karena mereka menyaksikannya melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Oleh-oleh dari Padamaran, ambil yang baik dari masjid ini. Ini juga tanah lapang, ini apa ini maksudnya nih Pak Gubernur? Ternyata ini jalan lintas. Siapa saja bisa singgah ke masjid ini. Banyak orang tidak jadi singgah ke masjid karena tak ada lapangan parkir. Ini penuh, Masya Allah, Tabarakallah. Saya yakin dan percaya semua orang yang lalu lalang pasti akan singgah ke Masjid Al-Haiza ini. Dan 24 jam pahalanya mengalir untuk yang berwakaf insya Allah. Amin. Singgah ke masjid. Memang betul kata Ustadz Somad. Masjid Al-Haiza itu tak pernah kosong, penuh terus Pak Ustadz. Orang singgah ke masjid? Enggak, buang air kecil. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang beriman, maka dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit, lebih susah, lebih payah. Urusan yang paling sulit adalah menahan kencing dan BAB. Bagi yang mengangguk pernah mengalami. Rasa-rasanya mau diikat pakai karet. Bagaimana sulitnya orang dalam perjalanan panjang. Alhamdulillah dia tengok masjid udah dekat. Begitu dekat penuh parkir.
tapi Masjid Al-Haiza lapang. Maka nanti alhamdulillah semua tapak-tapak masjid, walaupun di luar, walaupun parkir, walaupun rumah, itu semuanya bernilai amal soleh sampai hari kiamat, tak putus insya Allah. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang mengalir sesudah mati. Tekan hawa nafsu bikin rumah mewah, tekan hawa nafsu bikin pom bensin, tekan hawa nafsu untuk mengejar dunia, buat masjid mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak muda yang hadir ini mudah-mudahan sebelum meninggal sempat bangun masjid insyaallah. Amin. Masalah namanya terserah aja. Ada satu masjid di Turki, ini yang punya masjid ini membangun puasa terus, makan siangnya ditabung, makan siang ditabung, puasa terus. Uang makan siang itu dikumpulkan, bangun masjid. Dibangunnya masjid, nama masjidnya daripada makan siang. Ini sebetulnya kalau tidak mengenang nama almarhum almarhumah orang tua Pak Gubernur, mungkin nama masjid ini namanya, Ustadz tadi ceramah di mana? Di masjid daripada bangun pom bensin. Banyak orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah kenang-kenangan. Nama adalah doa. Ini cara berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang Padamaran yang sayang pada ibunya, mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, dibawa orang tua itu dari Padamaran ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, tak dapat membalas kebaikan mereka. Jadi kalau mau membalas budi baik orang tua, bangunkan masjid. Ya Allah, semua orang yang hadir pada hari ini, barokah nuzul Quran, barokah bulan Ramadan, barokah hari Jumat, barokah kabul petang Jumat, barokah Sayyidul Ayyam, barokah Sayyidus Syuhur. Maka bukakan pintu rezeki masyarakat bisa membangun masjid sebelum tutup mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa untungnya Ustadz Somad kalau orang bangun masjid? Insya Allah anak-anak muda ini akan menjadi orang kaya, konglomerat, bisnismen, akan menjadi direktur perusahaan. Begitu mereka bangun masjid, mengalir pahalanya untuk mereka, dan saya sedikit banyak dapat juga setetes 2 tetes. Setuju? Dari bunyinya tak setuju nampaknya. Kami setuju Pak Ustadz, cuman ini udah lapar betul Pak Ustadz. Saya maklum, nanti pada akhirnya kita akan berbuka juga. Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak tepat waktu? Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak on time? Ini acara diprogramkan setelah asar. Sebelum asar orang kumpul sebanyak ini. Betul? Jamaah tepuk tangannya udah begini aja lagi. Tak tahu. Allahu Akbar. Biasanya Allahu Akbar itu untuk ngusir setan. Takbir Allahu Akbar ngusir setan. Bulan puasa cuman mau ngusir setan. Setan udah terikat. Jadi kalau ada orang tak semangat bulan puasa ini, itu bukan salah setan. Memang dia cacingan. Oh tidak begitu. Ini semuanya bulan puasa. Saya bahagia bisa berkumpul. Aslinya jadwal tausiah ini besok sore. Besok malam aslinya acara tausiah di sini. Tapi saya mau pulang besok pagi. Saya tak boleh lama-lama. Karena sudah keluar rumah sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tak boleh keluar lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari dikhawatirkan buka cabang di tempat lain. Kata Pak Gubernur, Ustadz Somad mesti di masjid. Tenda sudah dipasang, orang sudah datang. Mereka akan berduyun-duyun. Gimana Ustadz Somad? Saya bilang, Pak, mohon maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Saya mesti pulang besok pagi, Pak. Dengan private jet, pesawat pribadi kami terbangkan Ustadz ke Pekanbaru. Mohon maaf Pak, tak bisa. Kalau begitu kita robah jadwalnya. Saya pikir ini karena jadwal berubah, paling jamaah yang datang ini ya 2-3 sop lah yang datang. Rupanya penuh melimpah. Allahu Akbar. Sampai ada saudara kita yang berdiri. Ustadz Abdul Somad yang berada di tenda, pakai kipas angin, dikasih pentas, disediakan karpet, tegak berdiri.
belum tentu lebih mulia daripada saudara saya yang berdiri di atas tanah tak dapat tenda. Boleh jadi mereka yang di sana lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Betul? Betul pula kata mereka. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Apalagi amal ceramah Ustaz Abdul Somad ini sudah tak ada lagi. Di akhirat nanti, mana amalku malaikat? Kata malaikat, amal kamu sudah habis Abdul Somad. Dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Lalu kenapa aku masuk surga? Kamu masuk surga karena doa orang-orang soleh di Padamaran. Allahu Akbar. Bagaimana kemarin tablik akbar dengan Ustaz Abdul Somad? Gara-gara Ustaz Abdul Somad tablik akbar kami tak sholat asar. Bohong. Dimulai 4:30, 4:30 selesai. Karena Abdul Somad tausiahnya tak lebih dari 600 ml. Walaupun tak ada minum air di siang ini. Jadi kita selesai ini masih tetap bisa sholat asar. Jangan jadikan ini sebagai alasan. Sholat itu tepat waktu Ustadz. Menurut mazhab Hanafi, pergilah ke Masjid India di Kuala Lumpur, azannya tetap azannya zuhur dan asar, tapi pelaksanaan sholatnya sejam setelah azan menunggu matahari redup. Silakan datang ke Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India, di pasar India, belanja, azan, datang ke masjidnya. Azannya 1 jam setelah itu. Tapi tolong dipakai di Padamaran hari ini saja. Jangan terus menerus. Ini karena darurat tingkat tinggi. Andai ini jadwal terakhir, habis dari Masjid Al-Haiza pulang, kita tetap on time. Tapi karena ini lalu, setelah ini kami langsung, setelah nanti ditutup dengan doa, Bapak Ibu langsung sholat berjamaah. Janji? Waktu Bapak Ibu sholat, situlah kami pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya kalau saya sudah bersolawat, itu keluarlah kotak-kotak sedekah. Tapi di Masjid Al-Haiza tak ada kotak sedekah selesai. Kenapa? Karena masjidnya udah siap, baru Ustaz Somad diundang datang. Nah ini perhatian buat seluruh pengurus masjid di Indonesia. Kalau bisa ngundang Ustaz Somad, masjidnya udah siap. Jangan pas acara penggalangan dana. Begitu acara selesai, kenapa masjid ini tak siap? Karena Ustaz Somad yang ceramah. Saya juga yang kena. Tadi sebelum di sini kami di Masjid Asmaul Husna. Masjidnya udah selesai juga. Cuman agak panas sebelah kanan. Kanannya dingin, kirinya panas. Kenapa? Sebelah kiri itu AC-nya belum berpasang. Pak Gubernur tinggal tunjuk aja, ini selesai. Pesantren juga begitu. Beliau tanya, mana master plan mana? Tinggal tunjuk aja. Ini kelas, ini asrama, ini guest house, ini aula, ini masjid. Selesai. Dengan telunjuk. Inilah yang tak bisa dilakukan Ustaz Somad. Ustaz Somad begitu ditunjuk jalan bertambah lubangnya. Pak Gubernur tinggal tunjuk. Maka sekali telunjuk ini masih berlaku, masih bisa dipakai, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini jari-jari ini ada 5. Ada yang telunjuk, yang orang telunjuknya bisa tunjuk ke atas. Allahu Akbar, selesai masjid. Allahu Akbar, selesai asrama. Tapi ada jari yang lain. Itu adalah jari tengah. Jari tengah ini ulama. Ulama tak miring ke kiri, tak miring ke kanan. Dia jari yang paling tinggi karena dia diagungkan dan dimuliakan. Saya merasakan itu di Sumatera Selatan.
Kalau saya jalan, dipersilakan oleh Pak Gubernur, saya duluan jalan. Kalau acara makan, saya dipersilakan Ustaz Somad makan duluan. Andai di makanan itu ada racun, saya mati duluan. Tapi karena negeri ini aman, bolak-balik saya ke Sumatera Selatan nih, aman, tentram, damai. Orangnya pencinta para habaib, pencinta para ulama. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz setiap memuji itu Allahu Akbar? Begitu caranya untuk supaya kita tidak kena penyakit ujub. Ujub itu merasa diri hebat. Karena orang itu kalau dipuji hidungnya mulai mengembang. Bapak Ibu pun begitu juga nanti. Kalau dipuji orang udah agak-agak kembang langsung takbir. Allahu Akbar. Kuncup dia balik. Bapak juga dipuji orang gitu. Hebat ya, rumahnya bagus, kendaraannya mahal. Allahu Akbar. Begitu. Ibu juga gitu. Anaknya cantik ya Bu. Allahu Akbar. Gitu. Jangan dipuji. Anaknya cantik ya Bu. Siapa dulu mamanya? Nanti bisa kena penyakit ujub. I'jabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, terlalu kagum dengan dirinya, itu tanda kelemahan akalnya. Yang paling bisa ujub itu siapa? Saya. Sangat bisa ujub. Kenapa? Diberi mikrofon, diberi pentas, berbicara depan orang banyak, gambar foto disandingkan dengan Pak Gubernur, Masya Allah, Bapak Bupati, Masya Allah, saya pula yang di tengah di situ. Luar biasa. Saya cuma mau nunjukkan aja, tengok, udah kalian ambil fotonya. Peringatan nuzul Quran bersama nama sepanjang-panjang nama saya dibuat di Pademangan. Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu pulang kuliah, sekarang enggak lagi. Masjid Al-Haiza, Desa Serinanti, Kabupaten Oki, 14 April 2023. Tertulis di Lauhil Mahfuz, hari Jumat, bulan Ramadan, bulan paling mulia, hari paling mulia, saat mustajab terkabulnya doa, pada saat berpuasa, bertemu dengan orang baik-baik. Bersama di Serinanti, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu kalau masuk surga jangan lupa cari Ustaz Somad. Bisa? Janji? Siap? Ridho? Ikhlas? Jangan ada dusta di antara kita. Karena kita mengucapkannya di bulan puasa, di bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong suara saya jangan dibandingkan sama qori kita tadi. Itu kelas internasional. Beliau baru saja pulang dari Qatar. Exhibition qori internasional di Qatar. Dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, dari Sabang sampai Papua sampai Merauke sampai Maroko, diadakan lomba baca Quran internasional. Juara satunya datang dari Sumatera Selatan, dari Serinanti. Itu asli putra daerah. Ustaz kok tahu? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur. Saya hati-hati juga ngomong ini, karena pernah juga di satu daerah saya ceramah begitu. Qorinya luar biasa, anak-anak kita hebat. Selesai acara dikasih tahu, Pak Ustadz itu pemain naturalisasi. Diundang dari luar kota Pak Ustadz. Malunya rasanya muka mau diletakkan di mana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana Sumatera Selatan di masa akan datang, bagaimana Serinanti di masa akan datang, orang paling beruntung, paling betuah adalah orang Serinanti. Di tempat lain membangun masjid, diletakkan kardus di pinggir jalan, pakai tangguh ikan di pinggir jalan untuk menangkap duit 2.000 perak yang dilemparkan supir truk. Tapi di tempat kita dibangunkan masjid, tinggal lagi memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Saya tidak menceramahi masyarakat Serinanti, mari berjamaah ke masjid, tak perlu saya ceramahi. Mengajak masyarakat Serinanti sholat berjamaah ke masjid, itu sama dengan mengajar itik berenang. Mana buktinya? Nih, kenapa acaranya tidak dibuat dalam masjid? Kenapa mesti dipasang tenda di luar? Karena kalau dibuat dalam masjid, meletup masjid. Meledak tak muat saking ramainya melimpah ruah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa, panas terik, lapar dan haus, dahaga. Dan ini jam-jam genting. Jam-jam segini kan jam-jam orang meninggal semua ini. Cobalah cari masjid, kantor, musola di komplek perkantoran. Makin besar masjidnya, makin besar AC-nya,
makin banyak korban serangan Rusia ke Ukraina. Bogelimpangan pakai baju seragam. Begitu dibangunkan, bangun, 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 bangun. Pandai pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain tak ada dihafal. Doa buka puasa pun tak hafal. Setiap buka puasa doanya tak pernah kedengaran. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, saya menduga ini petang genting, apalagi jadwalnya berubah. Tak mungkin orang bisa ramai. Genting, kalau tablik akbar malam habis tarawih ramai, biasa. Kalau tablik akbar di tanah lapang ketika malam tidak bulan puasa, biasa. Bulan puasa, petang, lapar, ramai, semangat, itu hanya ada di Sri nanti. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar, kalau tidak dia mulai mengembang. Bisa sebesar terowongan Mina dia lama-lama. Jangankan lalat, anak kucing lewat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah berwakaf tanah, berwakaf masjid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Dihadiahkan pahalanya untuk almarhum-almarhumah, lapang kuburnya. Diselamatkan dari azab kubur dan kita terinspirasi untuk mencari rezeki. Tanah yang luas, tanam karet, tanam kelapa sawit. Alhamdulillah Pak Ustadz Somad. Ustadz tadi ada lewat kebun yang luas. Iya, saya lihat luas tuh Pak Ustadz. Iya, itu kebun orang lain Pak Ustadz. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Masjidnya ada, pengajiannya ada, ustadznya ada. Ini Ustadz Solihin Hasibuan langsung yang menangani, memilihkan imamnya. 30 anak gratis tahfiz Quran di Masjid Al-Haiza. Allahu Akbar. Lama saya menung ketika Ustadz Solhas tadi ngasih tahu, Ustadz Somad, ini diterima satu angkatan 40-30 anak gratis menghafal Quran di sini, gurunya disediakan, tempatnya disediakan. Dalam hati saya, oh lah malang nasibku. Masa kecil dulu tak ada rumah Quran. Kalau mau menghafal Quran mesti bayar. Ingat saya itu dulu. Tapi tak usahlah saya ceritakan penderitaan ini. Nanti saya ceritakan anak-anak muda nih ngomong, itu derita lo kali. Kira-kira dunia ini makin baik atau makin jahat? Makin baik. Dulu rumah Quran payah, sekarang rumah Quran banyak. Dulu mau ngapal Quran bayar, sekarang tinggal datang. Bapak, ibu bawa anaknya. Saya ini dulu Pak Ustadz jahil, saya jahat, saya pakai narkoba, saya berzina, mohon maaf. Saya tidak baik, saya ingin anak saya baik, bawa anak-anak kita. Jangan seperti ada sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. La tus'alunna yauma idzin anin. Tadi saya sudah jumpa dengan imamnya. Ustadz muda, gesit, semangat, beradab, sopan, hafal Quran. Ustadz Somad, saya imam muda di sini katanya. Dalam hati saya, aku ustadz muda juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imamnya muda, masjidnya bagus, muazzinnya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Masjid Al-Haizan. Tidak bisa di setel. Pak Gubernur berdiri, langsung di azan. Padahal masjid dibangun Pak Gubernur, padahal dana, tanah wakaf semuanya masih gubernur, pejabat, kepala daerah, Provinsi Sumatera Selatan. Tak bisa menyetel muazzin. Di tempat lain, nama ayat pun bisa di-setel. Kebetulan nama gubernurnya Pak Ibrahim, nama wakil gubernurnya Musa. Sengaja protokoler membisikkan, tolong pilihkan ayat yang sesuai. Wah, dibacakanlah. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi di sini tak bisa. Dalam sambutan pun kalau sudah waktunya azan, azan mesti berkumandang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan ini insyaallah. Saya pun tadi sebetulnya ini tausiah yang ke subuh tadi at-tariq ila mardatillah sekali. Habis itu kemudian pengajian di pesantren Asmaul Husna. Setelah itu khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat ada kultum. Ini pengajian saya yang kelima ini. Bayangan saya udah innalillah udah sore ini. Ibarat handphone ini sudah lowbat sudah.
tapi rupanya ada di sini power bank. Power bank itu ternyata bukan minuman. Power bank itu bukan makanan. Power bank itu berjumpa dengan orang-orang soleh. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar, kalau tidak dia mengembang. Orang-orang baik itu, ruhnya itu, doanya itu, semangatnya itu. Ustaz apa tak kepanasan? Kami kepanasan Pak Ustaz. Tengoklah AC2 ke arah saya. Ini selesai tausiah ini jadi es batu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita tentang nuzul Quran, Qurannya sudah turun, Qurannya sudah di tangan kita, tinggal dibaca. Jangan sampai orang bertamu ke rumah kita hari raya, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ditengoknya di ruang tamu ada lemari dari kayu jati, berkunci, di dalamnya ada raknya berkunci dari kaca, di dalam rak itu ada kotak kaca, di dalamnya ada Quran yang berkunci juga. Itulah mahar waktu akad nikah tahun 80 dulu. Setiap menengok Quran yang dalam kayu jati itu, semua tamu berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Itulah Quran akad nikah. Waktu calon mertua memegang tangan calon menantu, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Quran itu dibaca. Quran itu ada tajwidnya, ada Qurannya, ada asbabun nuzulnya, ada idgham ikhfa gunnah bila gunnahnya, ada tafsirnya, ada terjemahnya. Quran yang isinya 6, harganya 150.000. Ini bukan iklan jualan Quran. Saya belum ada hubungan dengan penerbit manapun. 150.000 harga Quran yang dibaca anak-anak kita. Sementara harga sepatu untuk hari raya 500.000. Quran yang menjadi penjaga kita dari api neraka 150.000. Sepatu harganya 500.000, hanya menjaga tapak kaki dari tai ayam. Itu pun hanya dipakai setahun, setelah itu akan lapuk, usang, dibuang. Mudah-mudahan kita semua sudah punya Quran insya Allah, amin. Yang belum punya Quran, belikan Quran, bawakan Quran. Orang yang memberikan Quran, maka dia dapat pahala pembaca Quran. Tapi baca Quran juga, ada juga sebagian orang kaya dibulinya Quran satu kardus, bagi. Bapak nggak baca Quran? Saya dapat transfer pahalanya aja Pak Ustaz. Nah, ini mesti baca Quran. Tidak ada alasan orang Sri nanti, orang Oki, orang Sumatera Selatan untuk tidak pandai baca Quran. Jumpai qori kita, jumpai imam kita. Saya malu Pak Ustaz. Masa istri saya, anak saya tahu saya tak bisa baca Quran. Minta privat 4 mata. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya nggak mau belajar rame-rame depan orang, hilang harkat martabat harga diri saya. Bisa saya belajar 4 mata Pak Imam? Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Pejam mata pun bisa. Mereka hafal Quran. Tengoklah peci, tengoklah pakaian, tengoklah sorban mereka. Kenapa? Mereka para penghafal Quran yang dimuliakan Allah. Turun rahmat ke Sri nanti, turun rahmat ke rumah, turun di kamar. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat ke rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Membaca Quran di mobil, turun rahmat di mobil. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Itulah enaknya kalau kita bersolawat ramai-ramai, baca Quran ramai-ramai, berdoa ramai-ramai. Apa enaknya Pak Ustadz? Yang tak hafal tak ketahuan. Di Sri nanti ini masih ada wirid Yasin. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin, Bu? Kalau belum ada wirid Yasin, Pak Imam, saya minta sore Jumat, hari Jumat, habis Ramadan, habis Idul Fitri,
nanti buatkan grup Yasin sore Jumat, ibu-ibu datang sore Jumat baca Yasin. Kalau sudah ada, laksanakan istiqomah. Kalau belum ada, kita buat insya Allah. Setuju? Habis sholat asar, ibu datang semua ke masjid, istrinya datang, izin tetap suami. Insya Allah suami yang baik-baik ini mengizinkan istri. Bapak, kalau istrinya datang pengajian asar belajar Quran boleh? Alhamdulillah. Ibu beruntung bertuah. Ada sebagian ibu-ibu tak boleh. Kata suaminya, jangan keluar rumah, sorgamu di bawah tapak kakiku. Tapi dia tak sholat. Ini namanya suami Fir'aun. Mudah-mudahan cepat tenggelam di sungai Musi. Jangan doakan Pak. Nanti ibu tuh jadi anggota IGGI. Apa itu Pak Ustadz? Ikatan Janda-Janda Indonesia. Mau Bapak menyelamatkannya? Mau pula katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis asar ibu-ibu ngaji. Kami di sini yasinan dari 20 tahun yang lalu Pak Ustadz. Baca yasin bagus. Tapi seumur hidup baca yasin ingat. Masih ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal. Sampai kepada surat An-Nas. Baca juga surat yang lain. Bapak Ibu sekalian, petang ini kita baca yasin tidak lagi seperti biasa bersama-sama. Karena udah 20 tahun kita lakukan. Petang ini kita baca yasinnya 5 orang. Namanya tahsin yasin. Mantap. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seminggu baru selesai. Jangan terlalu pelan, jangan pula terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mantap, lulus. Berikutnya Ibu, 5 ayat lagi. Batu. Itu tanda-tanda tuh. Tapi walaupun begitu jangan diusir, jangan diketawakan, jangan suruh pulang. Hari ini di zaman medsos, orang sibuk dengan grup WhatsApp, sibuk dengan Instagram, tapi mau datang wirid yasin, alhamdulillah. Doakan saja, mudah-mudahan Ibu sembuh batuknya ya. Kabarnya udah batuk 20 tahun, mudah-mudahan sehat. Lalu selanjutnya baca ini. Tapi di sebagian tempat ada pula baca yasin ini lain bunyinya, ya asin. Heran, kenapa kau baca ya asin? Rupanya baca huruf Latinnya di bawah. Ya panjang A-nya 2. Ya asin alladzina allat zina katanya. Nauzubillah. Ini. Tapi dia udah datang itu sudah bagus. Berawal dari mendengar. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dapat rahmat. Berawal dari mendengar. Bapak Ibu yang selama ini CD-nya CD dangdut, lagunya lagu metal, R&B, reggae, tolonglah CD-nya, flash disknya itu diganti, didelete, dibuang, dibakar. Alhamdulillah Ustaz Somad, semua CD-CD dangdut sudah saya infak dan sodakohkan. Apa pula disodakohkan? Dibuang, dibakar, dihilangkan. Jangan sampai mengalir dosanya. Dosa jariah namanya. Na'udzubillah. Ganti dengan MP3 Al-Quran. Saya dari sejak dulu sampai sekarang tidak boleh berhenti non-stop MP3 Al-Quran di kamar. Download dari internet MP3, masukkan, colokkan ke speaker, hatam surat Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah 2 juz setengah 4 lembar, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa, masuk Al-Maidah, hatam Quran, supaya siang malam yang kita dengar adalah Al-Quran. Maka anak-anak kita mendengar Quran, terus menerus didengarkannya Al-Quran, maka tenang hatinya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati Al-Quran. Hati kita dipenuhi dengan Al-Quran, maka datanglah ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir. Tapi zikir yang paling hebat adalah Al-Quran. Sebelum pulang dari Kairo, saya datang menemui Syekh Jabir namanya, penghafal Quran. Anak-anak Al-Azhar banyak menyetorkan hafalan ke beliau. Assalamualaikum Syekh Jabir. Waalaikumsalam. Saya mau pulang ke Indonesia, udah selesai kuliah. Kasih saya wirid-wirid.
kasih saya zikir-zikir, kasih saya ijazah, kasih saya sanad. Apa kata Syekh Jabir? Baca saja Al-Quran anakku. Zikir yang paling hebat adalah Al-Quran. Tidak ada alasan masyarakat Sri Nanti, masyarakat Oki, masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Rekaman qori-qori kita. Saya minta kepada Pak Imam, saya minta kepada qori internasional, buatkanlah channel mengaji. Tata cara triple T, 3 T. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga tadabbur. Di kantor-kantor dinas juga begitu, Pak Kadis, Pak Kepala Dinas, Pak Anggota Dewan, Bapak Gubernur, supaya di kantor dinas pengajiannya terstruktur. 3 bulan T, tahsin, memperbaiki. 3 bulan tahfiz, hafal surat-surat pendek. 3 bulan tadabbur ayat. Masalah siapa yang ngisi, jangan ragu, jangan khawatir. Ada Maulana Zaki, hafal Quran, 30 juz di kepalanya. Tengok Maulana Zaki, begitu pecinya. Kenapa? 30 juz dalam kepalanya. Oh, peci Ustaz Somad lain, itu merah. Ini kalau pecinya begini, ini isinya juz 30. Itu pun kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kalau pas lapar, hilang semuanya. Tinggal kulhu aja lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sanad-sanad qiraatnya, sanad-sanad hadisnya kepada Habib Mahdi bin Syihab. Beliau murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz, dari Tarim Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Jadi ulama tidak kekurangan para habaib, para ulama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ulama kita ini insyaallah, supaya kita tetap berzikir, negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekarang para qori penghafal Quran tak mau tampil di medsos. Videonya tak boleh diupload di YouTube, tidak mau ceramah di Instagram, tidak mau ceramah di TikTok. Akhirnya TikTok, Instagram, YouTube diisi oleh setan hantu. Peminum khamar buat channel mabuk bangga. Pezina buat channel cerita perbuatan maksiat dan dosa. Kemana para penghafal Quran? Maka saya minta para penghafal Quran, para qori, buatkan channelnya. Iya Pak Ustadz, kami udah buat channel tapi tak ditonton. Nanti saya endorse. Nanti kita buatkan. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau dapat pahala, dapat ilmu yang berkah, tonton channel guru kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Nah, ini semua dalam rangka dakwah. Dakwah dulu ceramah dari masjid. Tidak selesai. Yang datang ke masjid ada 100 orang. Yang mendengar 50 orang. Yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Kecuali di Sri Nanti. Saya dari tadi memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kiri, melihat tak ada satu pun yang menguap semuanya. Padahal bulan puasa ini lapar perut berisi. Biasanya di tempat lain baru 15 menit saya ngomong sudah keluar kuda Nil. Ustaz Somad, boleh tanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya menguap di bulan puasa? Ya enggak apa-apa. Kabarnya ada yang bilang kalau menguap bulan puasa batal Pak Ustaz. Enggak, saya bilang. Ada yang bilang batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi padang. Nah, itulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkan bacaan Quran dengan baik. Setelah mendengar, mulai meniru huruf. Ada namanya A, ada namanya Ba, ada namanya Ta, ada namanya Tha, ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. 4 mirip tapi beda. Ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. Dalam bacaan Quran mesti beda. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia tak apa-apa, salah. Siapa yang ceramah tadi? Yang penceramah tadi ada Ustaz Somad. Enggak apa-apa, saya suka sama Ustaz Somad. Tak apa-apa. Bukan mentang-mentang udah mengaji lalu semua jadi syin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini?
Dia ada makharijul hurufnya. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan, dalam musafir perjalanan panjang, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu. Dengar azan ini, entah kenapa Pak Ustaz. Saya kalau bulan puasa ini, azan zuhur pun bunyi maghrib saya dengar. Begitu azan berkumandang kita pun mampir, nampak ada masjid, mampir masjid. Begitu sholat dalam masjid, la haula wala quwata illa billah. Yang maju ke depan, Allahu Akbar. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ijazah. Itu za. Setelah za baru ja. Ada za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Iza. Belajar tahsin tajwid. Permisi Pak Ustadz, permisi. Mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada hanya di ujung. Wa ra'aitan nun berjumpa, nun mati, nun sukun berjumpa dengan may yaqtulu famay yaqtulu. Jangan sampai nanti anak kita bertanya, mak, ya, nun mati berjumpa dengan ya, gimana? Ayahnya lari karena nengok nun udah mati. Ada namanya idgham, ada namanya ikhfa, ada namanya qalqalah, ada namanya izhar. Ini semua adalah pelajaran, tapi dia tidak bisa berteori. Ada mu'allaf masuk Islam, baca Quran, beli Quran, baca Quran sendiri tak berguru. Mana bisa dibacanya Quran sendiri? Alama. Bukan alama bacanya. Alif lam mim. Pula alama. Ini kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini di Sri Nanti ini semuanya sesuai dengan syariat Islam. Sampai pengaturan jamaahnya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Di tempat lain bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat namanya. Sampai tak fokus jamaah itu menengok ustaz. Nengok ustaz sekali, nengok sebelah 3 kali. Tapi di sini fokus. Ini luar biasa. Ibu-ibu tak bisa melihat wajah laki-laki. Kenapa? Yang nampak tengkuknya aja. Bapak-bapak tak bisa melihat ibu-ibu. Kenapa? Karena semua menghadap ke depan. Tapi saya bisa melihat ibu-ibu. Tapi tak jelas. Saya ini udah tua. Jauh nih, jauh berapa meter. Ini saya melihat ke sana ini tak jelas. Tah mana anak gadis, tah mana nenek-nenek, sama aja semua. Ibu-ibu yang tak jelas melihat ke depan ini, hebatnya panitia. Disediakan layar monitor besar. Hidup layar itu, Bu. Alhamdulillah. Tengok aja itu. Saya di situ lebih putih daripada di sini. Kenapa kami tengok Ustadz di TV ini lebih putih? Lampunya banyak, coba tengok tuh. Jadi guna lampu ini dipasang, ini semua pengaturan yang luar biasa. Kenapa lampu ini dipasang terang-terang untuk muka Abdul Somad? Supaya nanti waktu diupload di YouTube nampak putih. Karena kalau tak ada lampu ini gelap hitam, apa kata orang? Memang Ustadz sesat, mukanya hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Ini semua jasa para habaib, para ulama, sehingga masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat Oki, masyarakat Sri Nanti menjalankan syariat Islam. Tak ada satupun perempuan yang tidak menutup aurat. Di Sri Nanti, di Oki, jangankan orang, AC-nya aja pakai jilbab. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Sri Nantilah AC pakai jilbab. Luar biasa. Allahu Akbar. Jangan lupa Allahu Akbar, dan mengembang dia nanti. Masuk pempek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah Sri Nanti ini ya Allah. Jagalah Kabupaten Oki ini ya Allah. Jagalah Provinsi Sumatera Selatan ini ya Allah. Dengan adanya para penghafal Quran, sehingga nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar ditanya, kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di Amerika. Maklum, kata malaikat. Kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di wilayah minoritas. Maklum, kata Allah. Kenapa kamu tak bisa baca Quran? Kamu tinggal di mana? Di Oki. Hah? Kenapa tak bisa baca Quran?
ada masjidnya besar, ada tabligh akbar, ada imam, ada qari, pengajian 40 anak, 30 anak gratis. Kenapa sampai tak bisa baca Quran? Tidak ada alasan. Bapak Ibu siap memasukkan anaknya untuk hafal Quran? Allahu Akbar. Yang takbirnya tak kuat jangan paksakan, nanti meninggal. Pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata orang, yang bisa berteriak kuat itu justru orang lapar. Kalau orang kenyang tak bisa teriak. Makanya kalau tabligh akbar setelah berbuka puasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tertawa di dunia, tersenyum bahagia, tertawa juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Habis sholat asar, malaikat pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sip-sipan, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat asar, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat subuh. Allah bertanya ke malaikat, Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat, apa yang dilakukan malaikat, apa yang dilakukan manusia waktu kalian berganti sip malaikat malam dan siang? Apa kata malaikat? Aku lihat manusia berkumpul ramai di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang nonton Manchester United dan Liverpool. Tapi di Sri nanti, apa yang mereka lakukan? Mereka tabligh akbar nuzul Quran. Apa yang mereka dengar? Mereka mendengarkan ceramah. Apakah mereka kenyang? Mereka lapar semua. Apakah ada air minum? Tak ada. Penceramahnya bagaimana? Menggelegar walaupun tak minum. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara kita menunjukkan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu tunjukkan. Misalnya bapak dikasih kain sarung. Ini Ustaz nyindir atau apa? Emang betul. Bapak dapat kain sarung. Nanti malam tarawih kainnya bapak pakai atau bapak pakai atau bapak simpan? Pakai. Kalau dapat nikmat tunjukkan. Kalau dikasih baju tunjukkan. Dikasih kain tunjukkan. Supaya yang ngasih itu senang. Jangan disimpan. Yang ngasih yang udah dijual ini. Cuman kalau kainnya gambarnya, kain sarungnya bergambar, itu dipakai waktu sedang kenduri, acara selamatan, boleh. Waktu sedang sholat, gambarnya di atas. Karena kalau di bawah nanti pas sholat, Allah nampaknya, ini Bu Tiffany ini kata dia. Tapi kalau pas acara undangan, boleh dipakai. Tidak boleh memakai yang bertulis-tulis kalau kita sedang sholat. Macam ini polos, saya ini polos, ini polos. Kalau bertulis, tulis. Saya, ini pengalaman saya pribadi, bukan saya menyindir. Saya sedang sholat di masjid pinggir jalan. Tertulislah, saya sholat menengok tempat. Patutlah kita sholat itu disuruh menengok tempat sujud. Pas saya lihat ke depan, tertulis di baju kaosnya. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Udahlah datang sholat Jumat terlambat. Pede pula sholat di depan khotib. Allahu Akbar. Ditulis baju kaos belakang. Emang masalah buat lo? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kainnya dipakai ya Bu. Tak saya dengar ini. Nanti kainnya dipakai ya Pak. Mengalir dia sebagai amal jariah. Orang yang bersedekah kain, pahalanya mengalir sampai kapan? Sampai kain itu lapuk. Jadi kalau mau mengalir terus, makainya agak irit sedikit. Karena makin cepat lapuknya, makin cepat hilang pahalanya. Tapi saya yakin sebelum lapuk, Bapak Ibu sudah dapat lagi nanti insya Allah. Amin. Malu pula mau mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya, tadi saya pikir ini paling jamaah ini karena udah sore petang kehabisan energi. Paling ini kultum kuliah 7 menit. Begitu saya tengok 7 menit masih semangat. Paling ini 15 menit. Namanya kulibas, kuliah 15 menit. Tetap juga semangat. Paling ini setengah jam. Saya tengok sudah 4:30. Sudah 1 jam saya ceramah. Mereka tetap juga semangat. Saya pula yang tak semangat lagi. Jadi saya kasih tahu kepada ustadz-ustadz dimanapun berada, kalau kalian mau menengok jamaah yang paling semangat, walaupun lapar, walaupun tak makan, walaupun tak minum, datanglah kalian ke Sri nanti melihat jamaah yang semangat luar biasa. Allahu Akbar.
Kalau bapak-bapak tak dapat tempat duduk berdiri, kita sama-sama berdiri Pak. Cuman bedanya bapak berdiri diam aja. Aku berdiri sambil bercakap lagi. Bapak kan cuma tengok aja. Habis itu ketawa. Kiki. Tapi pahala siapa yang paling banyak belum tentu yang ceramah. Yang paling banyak pahalanya adalah yang ikhlas datang karena Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad belum tentu ikhlas karena datang dia mungkin karena ada Pak Gubernur. Dia datang mungkin karena diundang panitia. Dia datang karena dibawa oleh Habib Mahdi bin Syihab. Dia datang karena diundang oleh Ustadz Solihin Hasibuan. Tapi jamaah yang datang melangkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Walaupun Ustadz Somad akan meninggalkan jamaah di Sri nanti, akan pergi ke Batu Raja, tapi insya Allah kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Mau jamaah mendoakan Ustadz Abdul Somad? Saya tak minta request doa banyak-banyak, satu saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mak, semangat pula jamaahnya. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذريتنا وأزواجنا وذرهم علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. واخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبول. Subscribe, like, share, and comment.